مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Aryatinur dengan NIM 0802042503. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir yang akan saya bawakan, yaitu tafsir Jalalain jilid 2. Nah, saya menjelaskan tentang tafsir ini untuk memenuhi tugas syarat akhir tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar studi Quran. Nah, tafsir yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu tafsir Jalalain jilid 2. Nah, tafsir ini disusun oleh dua ulama besar, yaitu Imam Jalaluddin Al-Bahari dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab tafsir ini berisi sekitar 1508 halaman. Nah, oke, lanjut ke profil pengarang. Kitab tafsir ini sendiri disusun oleh dua ulama besar, yaitu Imam Jalaluddin Al-Bahari dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang pertama ada Imam Jalaluddin Al-Bahari. Imam Jalaluddin Al-Bahari ini sendiri merupakan seorang ulama yang besar dan juga lahir di Mesir. Nah, beliau lahir pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi dan beliau wafat pada tahun 864 Hijriah atau 1459 Masehi. Beliau juga dikenal dengan nama Muhammad bin Ahmad Al-Bahri. Nah, beliau dikenal dengan ulama yang ahli di berbagai bidang seperti fikih Syafi'i, usul fikih, tafsir dan juga ilmu nahwu. Nah, beliau ini merupakan salah satu dari penyusun kitab tafsir Jalalain ini. Nah, yang satunya sendiri akan dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, siapa sih Imam Jalaluddin As-Suyuti ini sendiri? Jadi, Imam Jalaluddin As-Suyuti sendiri merupakan ulama dan juga polimatik Mesir pemuka dan dikenal sebagai penulis yang produktif dan juga ahli dalam berbagai bidang agama Islam. Beliau lahir pada tahun 1445 dan wafat pada tahun 1505 Masehi. Beliau lahir di Kairo, Mesir dan juga wafat di sana. Nah, semasa hidupnya beliau menjadi seorang yang yatim piatu. Nah, meskipun begitu, beliau ini sudah menghafal Al-Quran sejak usia 8 tahun begitu, dan juga beliau menguasai banyak disiplin ilmu termasuk tafsir, hadis, fikih dan juga tata bahasa Arab. Nah, beliau juga dikenal sebagai salah satu penulis yang paling produktif dalam literatur Islam dengan karya-karya yang mencakup hampir semua ilmu agama Islam. Lanjut ke cara penyusunannya. Jadi, penyusunan kitab tafsir Jalalain ini sendiri merupakan kolaborasi dari dua ulama besar tadi, yaitu Imam Jalaluddin Al-Bahari dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, penyusunan yang pertama dimulai oleh Imam Jalaluddin Al-Bahari. Beliau memulai penulisan kitab tafsir ini dari awal surah Al-Kahfi hingga surah An-Nas, akhir dari surah Al-Quran. Nah, beliau juga menafsirkan surat Al-Fatihah di awal karyanya. Kemudian penulisan tafsir ini dilakukan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti karena setelah Imam Jalaluddin Al-Bahari wafat, sebagai muridnya Imam Jalaluddin As-Suyuti memulai untuk melanjutkan dan juga menyelesaikan bagian yang belum ditulis oleh gurunya tersebut, yaitu pada bagian surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra. Oke, lanjut untuk metode yang digunakan dalam penyusunan kitab tafsir ini sendiri secara umum menggunakan metode ijmali atau secara ringkas, karena penafsirannya sangat padat, ringkas, dan langsung pada pokok makna ayat, sehingga kitab tafsir ini menjadi lebih ringkas dan juga mudah dipahami. Nah, lanjut ke contoh penulisan tafsir. Di sini saya mengambil dari surah Al-Ikhlas pada bagian Qul huwallahu ahad. Nah, untuk terjemahan penafsirannya sendiri, yaitu
adalah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Untuk penjelasannya, yaitu katakanlah adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan surah ini. Ahad sendiri yaitu atau Esa yaitu berarti tunggal, tidak terbilang dan tidak sekutu baginya. Jadi cukup sekian mengenai kitab tafsir yang lain jilid 2 yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.